Kementerian ATR BPN berkomitmen berantas para mafia tanah, tak terkecuali di Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah diminta untuk segera mensertifikatkan tanah masyarakatnya agar terhindar dari para mafia tanah. Kementerian ATR BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan BPN Minahasa Selatan, Denny Kencem, mengingatkan pada pemerintah untuk segera mensertifikatkan tanah masyarakatnya. Denny menjelaskan, pembangunan dan sumber daya alam di Minahasa Selatan yang cukup berkembang bisa memancing para mafia tanah untuk menguasai tanah milik masyarakat dengan berbagai cara. Untuk itu, Denny mengatakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL cetusan Kementerian ATR BPN bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mencegah munculnya mafia tanah. Jadi ini adalah sosialisasi pencegahan kasus pertanahan, di mana kami mengundang dari pemerintah daerah, Kabak Hukum, para camat dan para notaris BPD, karena mereka yang sering melaksanakan kegiatan-kegiatan pendaftaran tanah, di mana para BPD dan camat selaku PTS itu mereka adalah mitra kerja kami dalam rangka menyelesaikan atau diberikan kewenangan menyelesaikan sebagian dari kewenangan kami, yaitu pendaftaran tanah yang sesuai dengan undang-undang yang diberikan. Iya. Jadi tujuannya Pak untuk digelar acara ini Pak seperti apa Pak? Jelaskan. Ya, digelarkan ini tentu kami akan pemahaman ya tentang penanganan kasus-kasus pertanahan maupun sengketa konflik, agar tentunya masalah sengketa konflik dan kasus pertanahan ini bisa diperkecil di Minahasa Selatan yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Oke Pak. Pak, untuk kasus mafia tanah di Kabupaten Minahasa Selatan sejauh ini apakah ada atau seperti apa Pak di wilayah Bapak? Kalaupun ini belum kami temui, tetapi potensi-potensi bisa saja ya terjadi ya, karena daya tarik Minahasa Selatan ini begitu besar ya, pembangunan semakin berjalan ya, perencanaan pembangunan ke depan itu semakin tinggi ya, maka kegiatan inilah salah satu upaya kita akan mencegah mafia-mafia tanah yang akan masuk di dalam Kabupaten Minahasa Selatan ini. Jadi intinya tanah itu harus dijaga, ya. Tanah itu harus dipelihara, ya, tanah itu harus dibangun tentunya. Karena banyak peluang-peluang terjadi penyerobotan tanah itu tentunya karena tanah dibiarkan. Yang banyak kali kita salahkan tanah itu sendiri, yaitu tanah terlantar. Tetapi pada intinya adalah pemiliknya, ya, yang terlantarkan tanah itu, bukan tanah itu terlantar. Pemiliknya yang tidur. Mereka tidak menjaga, tidak mengolah ya tanah-tanah itu. Dan selanjutnya tanah itu harus disertifikatkan agar jelas pemilikannya, haknya kuat ya, sehingga akan terhindar dari segala bentuk-bentuk permasalahan di bidang tanah tersebut. Ya itulah makanya itu saya bilang tanah itu harus didaftarkan ya, tanah harus dijaga, tanah harus dirawat ya, agar benar-benar betul tanah itu ada yang menguasai, ya jelas penguasaannya, sehingga apabila ada mafia-mafia yang akan masuk di dalam di ranah kita, tentunya ini akan jelas ya, akan secepatnya terbaca, sehingga mereka tidak akan berpotensi ya semakin luas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mafia pertanahan di Kabupaten Minahasa Selatan. Pada intinya sejauh ini belum ada mafia tanah di wilayah Minahasa Selatan yang Bapak dapati ya, begitu ya Pak? Yang terdeteksi saya kira belum, tapi saya kira potensinya akan ada. Ya, potensi itu ada. Thank you Pak. Sementara itu, Camat Amburang Robi Rumagit yang juga selaku pejabat pembuat akta tanah di wilayah kerjanya mengaku akan lebih berhati-hati lagi dalam pengajuan sertifikat tanah dari masyarakatnya. Yang pasti dengan kegiatan ini memberi satu pengetahuan bersama, baik kami selaku PPADS bersama dengan PPAD, juga pemerintah daerah bagian hukum, dan tentu BPN dengan kegiatan ini sangat positif, sehingga ke depan kita berharap tidak ada lagi masalah-masalah berkaitan dengan permasalahan tanah.
Belum lama ini Kementerian ATR BPN melalui kantor pertanahan BPN Minahasa Selatan menyerahkan 500 sertifikat bidang tanah gratis kepada masyarakat Kecamatan Modoinding dan 950 sertifikat bidang tanah lainnya diserahkan Kakan Pertanahan BPN Kabupaten Kota lainnya se-Sulawesi Utara. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sejumlah